اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Saya berpesan kepada pribadi saya dan berpesan kepada segenap jamaah sholat Jum'ah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk takwa kita kepada Allah, yakni kita selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Baik itu nikmat yang bisa kita lihat secara langsung maupun nikmat-nikmat yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi bisa kita rasakan di setiap detik, di setiap menit dan setiap jamnya, hari, bulan, dan tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kita sering mendengar firman Allah, dan itu sering juga kita ucapkan sendiri, di mana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini dimulai dengan wa in ta'addana rabbukum, yang memiliki pengertian dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, dan ingatlah tatkala Tuhan berfirman, menyampaikan, memaklumatkan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maklumat Allah, perintah Allah, jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala engkau mengkufuri nikmatku, mengkufuri engkau tidak mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini turun, ayat ini merupakan sebuah informasi yang diberikan oleh Allah yang berkenaan dengan dialog antara Nabi Musa dan bangsa Yahudi. Dialog antara Nabi Musa dan Bani Israel. Tatkala itu diingatkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Yahudi atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi. Nikmat yang ia terima ketika itu adalah yang pertama, mereka dibebaskan dari cengkraman Fir'aun dan sekutunya. Mereka jauh dari penindasan Fir'aun yang memerintahkan kepada orang-orang Yahudi ketika itu untuk mentaati perintah-perintahnya, yang perintah-perintah itu terkadang bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa saat Fir'aun berkuasa, ada perintah yang diperintahkan oleh Fir'aun kepada orang-orang, kepada pasukannya, untuk membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir. Itu bermuasal dari sebuah mimpi dari dukunnya, dari orang pintarnya Fir'aun,
yang mengatakan bahwa nanti akan ada suatu kaum, akan ada seorang nabi yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka kemudian diperintahkan kepada seluruh pasukannya untuk membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir. Mencekam suasana, ketakutan atas semua perintah-perintah yang diberikan oleh Fir'aun kepada bangsa Yahudi. Tatkala Allah membebaskan itu semua, maka kemudian Yahudi tetap Yahudi, Israel tetap Israel, kembali lagi lupa atas pembebasan itu semua. Dan kemudian oleh Nabi Musa diingatkan akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Syukur memang perlu. Syukur adalah pondasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada di setiap detik, di setiap hari saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang terlihat ataupun tidak terlihat. Ada sebuah contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang nabi, di mana seorang itu adalah asalnya adalah seorang penjahit. Di dalam Al-Quran diabadikan di dalam surat Maryam ayat 57 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris wa rafa'na makanan 'aliyya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan aku angkat derajat setinggi-tingginya. Kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada Nabiullah Idris alaihissalam, di mana beliau dengan tekunnya taat kepada Allah. Dan harus kita ingat, Nabiullah itu adalah seorang penjahit yang di setiap dia memasukkan benang ke dalam jarum, beliau selalu berucap alhamdulillah. Beliau selalu mengucap tahmid kepada Allah. Atas rasa syukur itulah maka warafa'nahu makanan 'aliyya. Allah mengangkat derajatnya hingga menjadi Nabi Allah alaihissalam. Ada Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub juga adalah seorang nabi yang tahan atas segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub adalah seorang kaya raya, memiliki segala hal ketika itu. Tapi kemudian Allah mencoba dengan sebuah penyakit, yang penyakit itu jarang sekali dimiliki oleh manusia. Di sekujur tubuhnya luka, dan luka itu ditumbuhi dengan ulat hingga menimbulkan bau yang keras. Nabiullah Ayub alaihissalam bersabar dan selalu bersyukur atas cobaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Hingga ketika dia bergerak, ulatnya jatuh, diambil lagi oleh Nabi Ayub, dipasang lagi ke tempat yang luka. Bersyukur kepada Allah atas cobaan itu. Hingga pada satu ketika Nabiullah Ayub alaihissalam diusir oleh istrinya, diusir dan dibuang ke sebuah gua. Ketika itu Nabi Allah Ayub alaihissalam berucap kepada istrinya, "Jika aku sehat nanti, maka engkau akan aku cambuk 100 kali." Tatkala Nabi Allah diusir dan diasingkan di sebuah gua tanpa diberi makan berhari-hari,
Nabi Allah tetap taat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Hingga pada suatu hari Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Urkus birijlika hada mughtasalun baridun wa syarab." Wahai Nabi Ayub, urkus, pukulkan tumit kamu, pukulkan kaki kamu ke tanah, sebagai mana Nabi Allah Ismail alaihissalam memukulkan tumitnya ke tanah. Dan ketika dipukulkan di tengah malam itu, muncullah air. Ada air yang kemudian memuncrat kepada tubuhnya Nabi Ayub, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Urkus birijlika hada mughtasalun, mandilah, pakailah air itu untuk mandi, wasyarab, dan minumlah air itu. Setelah mandi dan minum, kemudian luka yang ada di tubuh Nabi Ayub berangsur-angsur sembuh dan kemudian bersih, sehingga tubuhnya, badannya sehat seperti sedia kala. Wajahnya lebih ganteng dari sebelumnya. Dan tatkala Nabi Ayub merasa dia sudah sehat, kembali pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya. "Assalamualaikum." Istrinya menjawab, "Waalaikumsalam." Dilihatnya tertegun istrinya, melihat Nabi Ayub yang wajahnya melebihi gantengnya seperti dia semula pertama kali melihat. Ketika melihat itu, kemudian istrinya berucap kepada Nabi Ayub, Wahai Nabi Ayub, maafkanlah apa yang sudah aku lakukan." Nabi Ayub seorang nabi, tentunya memaafkan apapun yang dilakukan oleh istrinya. Dan ketika memaafkan, Nabi Allah Ayub alaihissalam mengingatkan bahwa dia pernah bernazar, tatkala dia bisa sembuh, maka akan mencambuknya sebanyak 100 kali. Dan nazar itu pun dilakukan oleh Nabi Ayub, mencambuk istrinya. Sebelum mencambuk istrinya, Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Ambillah sehelai rumput, ambillah seikat rumput, dan kemudian cambuklah sebagai nazar yang telah kamu lakukan." Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimahumullah. Kalau cambuknya pakai kemuci, kalau cambuknya pakai rotan, mungkin tubuh kita akan berdarah. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mencambuk menggunakan rumput, ikatan rumput, yang walaupun 1000 kali dicambuk, tidak akan ada bekas di punggung istrinya. Itulah adalah sebuah contoh, sebuah perintah dari Allah, di mana untuk melunasi nazar yang sudah Nabi Ayub lakukan, nazar yang sudah Nabi Ayub ucapkan, tanpa menyakitkan seorang apapun. The best example adalah contoh yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang sholat Jumat rahimahumullah. Contoh yang terakhir adalah sebuah kisah di mana Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau diberi kabar bahwa ada seseorang yang setiap harinya selalu beristighfar kepada Allah, setiap harinya selalu bertahmid kepada Allah, dan orang itu bukan siapa-siapa, orang itu adalah seorang kuli. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pergi ke pasar mencari kuli tersebut, dan tatkala ditemuinya, Imam Hasan Al-Basri memerintahkan kepada kuli itu untuk mengangkat barang dagangan. Dan betul ketika barang itu diangkat oleh Imam Hasan Al-Basri, setiap langkah, setiap dia berjalan, selalu bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan istighfar kepada Allah. Kemudian setelah sampai di rumahnya, Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada seorang tersebut, kepada kuli tersebut,
dengan sebuah pertanyaan, kenapa kau selalu beristighfar dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab seorang kuli sederhana, inna fi hayati kulliha ma'allah baina amrayn. Sesungguhnya dalam hidupku ada dua perkara. Yang pertama, nikmatullahi alayya tastahiqu biqaulil hamdulillah. Nikmat Allah yang selalu diberikan kepada dan saya wajib untuk mengucap alhamdulillah. Yang kedua, wa taqsiru fi haqqir rabbi yastahiqu biqauli istighfar. Dan setiap kekurangan yang aku lakukan di setiap detiknya, maka aku wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas karomah bacaan ini. Kemudian ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, apa yang kau peroleh dengan bacaan ini? Jawab seorang kuli, seluruh doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang sampai sekarang aku belum terkabulkan doa. Ditanya lagi oleh Imam Hasan Al-Basri, apa itu? Bertemu seorang ulama yang besar yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika itu menangislah Imam Hasan Al-Basri bahwa doanya ketika itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimahullah. Kesimpulan yang khutbah bahwa orang yang bersyukur selalu lebih produktif, dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah selalu optimis di dalam hidupnya. Semoga khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur man khadal muslim wa dabir a'da'ihim wa la ilaha illa anta. Allahumma adfu 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal tuhur wal mihan ma tahara minha wa ma batara am baladi Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma jabbilna wa hadina bil afiyah was salam wa habibna bit taqwa istiqamah wa inna mujibatul nadama innaka as-sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah.
اللهم عافنا في بداننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا على